datang di chapter 8, Tangible Non-Current Assets. Dalam chapter ini, kita akan bahas tentang aset yang kita pakai untuk waktu jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Ini bisa juga disebut sebagai aset tetap. Secara definisi, aset tetap adalah aset yang akan digunakan secara terus-menerus dan berupa aset yang berwujud dan tidak berwujud. Chapter ini dikhususkan untuk aset yang berwujud, seperti gedung, mobil, mesin, peralatan mesin, tanah, dan sebagainya. Sebelum kita bahas tentang aset tetap lebih dalam, teman-teman perlu memahami perbedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Arti capital expenditure adalah pembelian atau pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan aset tetap. Contoh capital expenditure bisa berupa pembelian mesin mixing kalau dalam perusahaan manufaktur atau mobil untuk karyawan kantor. Dan bisa juga berupa penambahan part baru pada mesin chiller supaya lebih efisien dalam mendinginkan ruangan. Oleh sebab itu, ada 2 hal yang kita perlu lakukan. Pertama, kita mencatat aset tetap tersebut dalam pembukuan kita. Jadi ini akan terreflek dalam laporan neraca di bagian aset. Kedua, kita akan mendepresiasikan aset tersebut setiap tahun, di mana depresiasi ini akan dicatat sebagai expense. Dan ini akan terreflek dalam laporan laba rugi. Ini sangat berbeda dengan revenue expenditure. Arti revenue expenditure adalah pengeluaran akibat kegiatan usaha normal, seperti biaya pengangkutan saat kita kirim barang dari gudang kita ke konsumen, atau biaya pemasaran atas produk-produk yang kita jual. Selain itu, bisa juga berupa pengeluaran akibat kegiatan perbaikan yang rutin agar aset kita tetap dapat berfungsi dengan lancar, seperti maintenance atau renovasi untuk gedung. Biaya ini hanya dicatat sebagai expense dalam laporan laba rugi, jadi akan mengurangi laba kita sehingga mengurangi modal kita yang tercantum dalam laporan neraca. Sedangkan capital income dan revenue income adalah kebalikannya. Jadi kalau capital expenditure berhubung dengan pembelian atau pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan aset tetap, capital income adalah uang yang akan kita terima akibat penjualan aset tetap yang tidak komersil. Jadi, kalau kita adalah perusahaan yang memang kegiatan usahanya adalah jual mesin, maka ini akan masuk sebagai revenue income. Tetapi, kalau kita adalah perusahaan garment yang butuh mesin untuk produksi, sehingga barang yang kita jual adalah baju dan celana dan garmen lainnya, maka kalau kita jual mesin yang kita punya, itu akan dianggap capital income. Maka pencatatan untuk capital income dan revenue income adalah sebagai berikut. Kalau teman-teman dapat lihat, kalau di capital income, ada yang kereflek di dalam laporan neraca, di mana ini akan mengurangi non-current asset kita, seperti long-term investment, ataupun liabilitas, dan meningkatkan aset yang dalam jangka waktu pendek, seperti cash. Kemudian, ada juga pergerakan di laporan laba rugi, di mana kita akan mencatat untung yang kita terima dari hasil penjualan tersebut. Kalau untuk revenue income, kita akan ada peningkatan dalam cash atau trade receivable, sehingga akan meningkatkan current asset kita yang ada di dalam laporan neraca. Terus, kita juga ada income yang kita akan reflect dalam laporan laba rugi dalam bentuk revenue atau other income yang akan meningkat.
Sekarang kita memasuki topik utama. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan PSAK. Dalam silabus ACCA, kita mengikuti IFRS dan IAS yang digunakan secara internasional. Dan PSAK cenderung disesuaikan agar bisa mengikuti IFRS dan IAS. Standar akuntansi internasional yang berkaitan dengan aset tetap adalah IAS 16, Property, Plant, and Equipment. Berikut adalah beberapa definisi formal yang ditetapkan oleh IAS 16 yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama adalah Property, Plant, and Equipment yang bersifat tangible. Ini adalah barang yang kita simpan untuk kita gunakan antara dalam proses produksi atau untuk supply barang ataupun jasa, dan juga yang kita dapat sewakan ke pihak luar atau juga bisa untuk keperluan administratif seperti komputer contohnya ya, itu bisa masuk ke Property, Plant, and Equipment. Kemudian biasanya yang dimasukkan yang bisa dihitung sebagai Property, Plant, and Equipment adalah yang kita akan gunakan untuk lebih dari satu periode fiskal. Maka dibilang ini adalah aset tetap karena digunakan untuk jangka panjang. Definisi kedua adalah cost. Cost adalah cash or cash equivalents paid. Jadi bisa berupa nilai kas yang kita akan harus bayarkan atau fair value. Jadi fair value ini biasanya dilakukan di saat ada perubahan nilai pada aset. Jadi kita ingin tahu berapa sih nilai aset kita kalau misalnya kita jual di pasar saat ini. Itu adalah fair value. Yang terakhir adalah carrying amount. Carrying amount adalah sisa nilai aset setelah dikurangi dengan depresiasi yang telah diakumulasi setelah beberapa periode. Ini kita akan bahas lebih lanjut pada beberapa halaman berikutnya. Untuk menentukan apakah kita bisa mencatat aset ke dalam pembukuan kita, IAS 16 beri dua kriteria yang perlu dipenuhi. Pertama, kita harus yakin lebih dari 50% bahwa aset tersebut kita akan dapat future economic benefits, yaitu manfaat moneter seperti uang. Jadi kalau kita adalah perusahaan manufaktur garment, kita harus punya bukti atau keyakinan bahwa mesin jahit yang kita beli itu betul-betul akan bantu kita untuk menghasilkan uang. Kedua, biaya aset tersebut harus dapat diukur atau dinilai secara akurat. Jadi, kita mesti memiliki bukti invoice dari vendor, misalnya. Saat kita pertama kali investasi ke dalam aset tetap yang baru, aset ini belum pernah kita miliki sebelumnya. Maka, aset ini kita akan catat dalam pembukuan kita pada nilai cost-nya. Cost itu terbuat dari 3 macam. Yang pertama adalah purchase price yang biasa ditambahkan pajak dan dikurangi dengan diskon yang biasa diberikan oleh vendor ya. Kedua adalah estimasi awal berapa biaya yang kita akan keluarkan apabila kita harus melakukan dismantling atau kita harus mencabut atau memindahkan aset tersebut ke lokasi yang berbeda. Yang ketiga adalah semua biaya yang berkaitan langsung untuk menyiapkan aset supaya siap dalam kondisi yang dimana bisa digunakan. Jadi contoh-contohnya adalah misalnya untuk persiapan lahan atau persiapan lokasi gitu ya. Terus biaya pengiriman di awal, sama biaya handlingnya, biaya instalasi, biaya assembly, dan seterusnya. Jadi ini harus berupa biaya yang keluar secara langsung atau diakibatkan langsung oleh adanya aset tetap ini, begitu. Setelah aset tetap sudah dicatat dan sudah kita miliki selama 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, biaya apapun yang keluar untuk meningkatkan aset tersebut akan dianggap sebagai bentuk dari asetnya sendiri. Alhasil, akan kita tambahkan ke carrying amount aset tersebut.
Carrying amount adalah cost yang dikurangi depresiasi yang sudah terakumulasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saat kita masuk bagian latihan soal. Namun, jika ada pengeluaran yang terkait pemeliharaan aset tersebut, seperti ini, nanti kita akan catat sebagai expense dan tidak akan ditambahkan ke nilai aset tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depreciation atau penyusutan. Kenapa terjadi penyusutan? Seringkali disangka karena nilai suatu aset itu berkurang setelah dipakai, sehingga terjadi penyusutan. Ini bisa kita perdebatkan karena properti adalah aset tetap dan umumnya seiring waktu nilai properti terus meningkat. Tetapi di saat yang bersamaan, properti seperti pergudangan kantor itu ada biaya penyusutannya. Seringkali juga disangka penyusutan itu dibebankan agar aset dapat digantikan pada akhir masa penggunaannya. Ini juga bisa diperdebatkan karena kita bisa saja memutuskan untuk nggak usah gantikan aset tersebut agar tidak pernah ada penyusutan. Jadi, kenapa penyusutan terjadi? Sebenarnya karena asumsi accruals. Aset yang bersifat tetap akan tetap kita gunakan selama bertahun-tahun. Jadi, saya kembali lagi nih, pakai contoh mesin jahit yang digunakan dalam perusahaan garment yang memiliki, misalkan, cost senilai 50 juta rupiah ya. Misalnya mesin tersebut memiliki umur 10 tahun. Coba saya tuliskan ya. Jadi, cost-nya adalah 50 juta misalnya, dan ini akan digunakan selama 10 tahun. Ya. Berarti mesinnya akan bantu perusahaan garment kita menghasilkan dan menjual baju selama 10 tahun minimal. Jadi bakal adil atau enggak kalau kita langsung bebankan 50 juta ini dalam tahun pertama saja? Konsep penyusutan yang berbasis dari asumsi accruals adalah kita harus menyebarkan cost asetnya selama umurnya. Karena asetnya akan bantu kita menghasilkan income selama umurnya itu. Jadi asumsi accrual sendiri adalah di mana ada income, harus ada expense. Ada dua metode untuk menghitung penyusutan yang kita akan pelajari dalam chapter ini, yaitu straight line dan reducing balance. Pertama, kita akan bahas metode straight line. Konsep metode ini adalah kita mengambil total biaya suatu aset dan dibagi dengan masa penggunaannya. Sehingga biaya penyusutan setiap tahun dapat diperhitungkan menggunakan rumus berikut. Cost of asset minus residual value over expected useful life of this asset. Residual value adalah estimasi atau estimated value of asset. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga mau lihat penjelasan lengkapannya, ini juga kita bisa sebut estimated disposal value of asset. Tetapi kita tidak berhenti sampai situ saja. Kalau ada saat dimana kita harus menjual aset tersebut, tentunya akan kita keluarkan biaya juga untuk menjual asetnya. Jadi kita akan kurangi dengan biaya-biaya yang akan keluar tersebut, supaya kita dapat netnya berapa nih yang kita bisa dapat dari aset yang kita akan jual pada akhir masa penggunaannya.
nilai itu karena berupa pemasukan, itu harus dikurangi dari cost asetnya di awal. Seringkali aset dibeli di pertengahan tahun fiskal. Kalau ini terjadi dengan metode straight line, maka biaya penyusutan untuk tahun tersebut akan dipukul rata, atau di sini yang kita tulis proportionately. Jadi, ada contoh di sini yang teman-teman bisa baca. Ada suatu bisnis yang punya periode fiskal mulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan perusahaan ini membeli suatu aset tetap pada tanggal 1 April, begitu ya. Jadi ini udah lewat satu kuartal ya, selama periode 2019. Dan cost-nya adalah $24.000. Expected useful life-nya atau estimasi masa penggunaannya adalah 4 tahun dan residual value-nya adalah 0. Jadi untuk nilai depresiasinya kita bisa hitungkan seperti ini. Kita akan hitung dari sejak aset ini dibeli. Jadi kita mulai hitung sejak 1 April. Dan karena tahun fiskal ini berakhir pada tanggal 31 Desember, maka depresiasinya adalah berapa untuk 1 April hingga 31 Desember atau alias 9 bulan. Kita akan kalkulasi dengan cara proporsional. Jadi 9/12 bulan dikali rumus yang tadi kita sudah pahami dari halaman sebelumnya. Jadi 24.000 dikurangi residual value yang 0 dibagi dengan 4 tahun, begitu ya. Jadi kita akan cas depreciation senilai 4.500. Metode yang kedua adalah reducing balance. Reducing balance menggunakan persentase yang bersifat tetap, yang kemudian akan dikalikan ke carrying amount si aset. Berikut adalah suatu contoh kalau kita mau menggunakan metode reducing balance. Jadi, kalau pada tahun pertama kita beli aset dengan nilai $10.000, kita ada asumsi kita menggunakan reducing balance senilai 40%, maka depreciation-nya tinggal dikalikan ke cost-nya berikut. Jadi 40% dikalikan 10.000 dapat 4.000. Jadi depreciation untuk tahun pertama adalah 4.000 dan carrying amount pada akhir periode pertama adalah 6.000. Nah, untuk tahun kedua kita akan lakukan hal yang sama lagi. Hanya kita akan kalikan 40% ke carrying amount dari tahun pertama, yaitu 6.000. Jadi 40% dikali 6.000, kita dapat depresiasi 2.400. Sehingga carrying amount yang terakhir adalah 3.600 dan accumulated depreciation adalah gabungan depresiasi dari tahun pertama dan tahun kedua. Jadi ada $6.400. Perusahaan-perusahaan harus memilih sejak awal metode penyusutan yang ingin digunakan. Setelah itu, metode tersebut harus digunakan secara konsisten setiap tahun. IAS 16 menyarankan untuk meninjau ulang metode penyusutan yang digunakan minimal setiap akhir periode fiskal. Jika ada perubahan drastis dalam pola manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aset, maka perusahaan perlu mempertimbangkan perubahan metode penyusutan. Saat beneran dilakukan perubahan, maka metode yang baru akan diberlakukan kepada carrying amount yang tersisa sebelum perubahan dilakukan. Jadi, perubahan tidak berlaku mundur.
sekarang kita akan lihat contoh metode depresiasi kalau ada perubahan metode depresiasinya pada pertengahan tahun atau pada pertengahan masa penggunaan aset, begitu ya. Kalau kita baca di sini ada perusahaan yang beli aset senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2001 dan estimasi penggunaan atau umur mesinnya adalah 5 tahun. Dan dari 1 Januari 2001 itu menggunakan metode reducing balance dengan asumsi 40%. Namun, setelah beberapa tahun, mulai dari 1 Januari 2003, perusahaannya memilih untuk menggunakan metode straight line, begitu ya. Jadi cara kita menghitung depresiasinya adalah pertama kita akan kalikan 40%, terus tahun kedua kita akan kalikan 40% pada carrying amount. Jadi carrying amount kita dapat dari cost-nya, kita kurangi dengan depreciation, dapat carrying amount-nya di sini. Dan karena perubahannya baru terjadi di awal tahun 2003, kita langsung saja berubah cara kalkulasinya. Jadi dari 60.000 kita akan tentukan dulu nih carrying amount-nya berapa. Nah, di sini 100.000 adalah cost dan 64.000 adalah accumulated depreciation. Dapat carrying amount-nya dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena 2 tahun sudah lewat ya di sini. Dan kalau kita ingat, umur mesinnya adalah 5 tahun. Jadi 5 dikurangi 2 dapat 3 tahun. Jadi harus dibagi dengan sisa umur mesinnya. Setelah itu kita akan dapat depreciation charge yang baru dan ini akan bersifat tetap setiap tahun berikutnya. Jadi metode yang baru akan berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku mundur. Jadi tidak perlu ada penyesuaian pada tahun pertama dan kedua. Kita akan biarkan saja. Bisa juga terjadi perubahan pada masa penggunaan aset. Saat itu terjadi, maka carrying amount aset sebelum perubahan selanjutnya akan didepresiasikan berdasarkan masa penggunaan yang baru. Berikut adalah suatu contoh yang kita akan baca bareng-bareng. Jadi, kalau di contoh yang ini, perusahaan membeli aset tetap dengan nilai $12.000, begitu ya. Dan diestimasikan umurnya itu hanya 4 tahun, tanpa ada residual value, begitu ya. Dan bisnisnya menggunakan metode straight line. Jadi cara kalkulasi penyusutannya per tahun adalah hanya 12.000 cost-nya dibagi dengan umurnya 4 tahun dapat $3.000. Nah, setelah 2 tahun, artinya carrying amount-nya adalah ini depresiasi dikalikan 2, kita akan dapat carrying amount $6.000. Gitu ya. Terus, pada saat posisi ini, bisnisnya ingin merubah useful life-nya dari yang tadinya sisa 2 tahun, karena 4 tahun kurangi 2 tahun, sisa 2 tahun, direvisi menjadi 5 tahun sekarang. Jadi, kita akan kalkulasi depresiasi yang baru dari carrying amount-nya dibagi dengan umurnya yang baru juga, 5 tahun. Alhasil, depresiasinya berubah jadi 1.200 dan tidak perlu ada penyesuaian untuk mundur, gitu ya, akan berlaku di ke depan. Yang kita barusan pelajari adalah bagaimana menentukan biaya depresiasi setiap tahun. Setelah beberapa tahun, semua biaya itu akan terakumulasi menjadi yang namanya accumulated depreciation, seperti yang saya sudah beberapa kali sebut. Ada T-account atau ledger yang kita perlu jaga untuk mencatat accumulated depreciation tersebut. Penjurnalannya kita akan lihat di sini. Debit expense depresiasi ya. Jadi kita akan debitkan account yang khusus untuk depreciation pada tahun ini. Dan itu akan ke-reflect di laporan laba rugi.
Jadi, biaya expand akan terus masuk setiap tahun di laporan laba rugi. Kemudian, kita akan kreditkan account accumulated depreciation yang kita akan simpan dan akan baru ke-reflect di laporan neraca. Ke-reflectnya dari mana? Kalau di laporan neraca itu menunjukkan aset, maka nilai asetnya akan terlihat cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Begitu ya. Namun, teman-teman perlu ingat juga bahwa balance atau saldo yang muncul dalam laporan neraca adalah total depresiasi yang telah terakumulasi selama aset digunakan. Dan teman-teman perlu ingat bahwa pada dasarnya accumulated depreciation ada di posisi kredit. The account atau ledger untuk aset tetap dipisahkan dari accumulated depreciation, sehingga aset tetap itu selalu dicatat dengan nilai cost-nya atau revalued amount-nya. Revalued amount kita akan bahas pada bagian selanjutnya. Maka, untuk dapat carrying amount suatu aset, balance atau saldo accumulated depreciation dikurangi dari balance atau saldo nilai aset tetap. Sekarang kita masuk ke bagian revaluation. Revaluation ini terjadi saat nilai pasar suatu aset naik. Dan itu bisa terjadi karena inflasi atau hal lainnya, meskipun umur asetnya sudah tua. Ini cenderung terjadi pada tanah dan gedung. Oleh sebab itu, IAS 16 mewajibkan saat ada satu item yang dilakukan revaluation, maka seluruh golongan item tersebut juga perlu dilakukan revaluation. Jadi, kalau perusahaan manufaktur obat kita melakukan revaluation pada mesin mixernya, maka mesin lainnya seperti mesin granulasi, mesin coating, mesin pengeringan, dan lain-lainnya juga perlu dilakukan revaluation. Di sini kita coba lihat satu contoh bagaimana revaluation dilakukan. Pada tanggal 1 Januari 2019, ada suatu bisnis yang beli gedung senilai $30.000, begitu ya. Depresiasinya menggunakan metode straight line dan tidak ada residual value. Dan umurnya adalah 30 tahun. Setelah 5 tahun, pada tanggal 1 Januari 2024, carrying amount-nya menjadi $25.000. Dan bisnisnya memutuskan untuk melakukan revaluation ke nilai yang kita sebut fair value di sini, yaitu senilai $75.000. Oke. Saat revaluation seperti ini terjadi, maka yang kita akan lakukan adalah kita perlu tahu bahwa new asset value-nya yang akan muncul dalam laporan neraca adalah yang fair value tadi. Dan karena carrying amount-nya adalah $25.000 pada saat kita melakukan revaluation, ada revaluation yang namanya revaluation surplus sebanyak $50.000. Dikarenakan aset akan naik 50.000, maka supaya balance, capital atau liabilities-nya juga harus naik 50.000. Karena aset atau nilai yang lebih tinggi ini sekarang akan memberikan manfaat kepada bisnisnya beserta owners-nya, amount revaluation surplus ini akan masuk ke capital, jadi tidak ada hubungan ke liabilities. Ini tidak bisa masuk ke profit or loss atau laporan laba rugi dikarenakan gain ini bisa kita sebut belum terrealisasi. Jadi, masuknya adalah ke bagian other comprehensive income. Other comprehensive income ini juga muncul dalam laporan laba rugi, hanya munculnya di bawah setelah kalkulasi profit after interest and tax atau net profit for the year, begitu ya. Nah, kita baru bisa bilang
gain ini telah terrealisasi setelah gedungnya sudah dijual ke pihak luar. Baru kita menganggap dan masuki angka yang surplusnya ke bagian laporan laba rugi. Pada saat yang bersamaan, kita akan masukkan gain ini ke yang namanya account revaluation surplus atau revaluation reserve yang masuk ke bagian capital atau equity dalam laporan neraca. Jadi, pada saat kita mau melakukan revaluation, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan dan akan kelihatan melalui penjurnalannya. Pertama, kita harus meningkatkan cost gedungnya karena cost originalnya adalah 30.000 dan sekarang cost yang baru atau bisa dibilang fair value-nya adalah 75.000, maka kita naikkan sebesar 45.000 dan kita akan debitkan untuk menunjukkan ada kenaikan. Kedua, kita harus mengurangi accumulated depreciation-nya, begitu ya. Jadi, accumulated depreciation-nya adalah 5.000 untuk tahun ini dan yang kita akan kreditkan adalah 50.000. Rp50.000 ini dapatnya dari fair value dikurangi carrying amount. Nah, kenapa ada perubahan pada depreciation? Itu dikarenakan sebelumnya pas kita masih menggunakan cost yang lama yang 30.000 dibagi 30 tahun kita dapat biaya depresiasi $1.000 per tahun. Sekarang biayanya meningkat ke $3.000 karena kan nilai cost-nya atau fair value-nya menjadi $75.000 dan dibagi dengan useful life yang tersisa yaitu 25 tahun. Oleh sebab itu, ada depresiasi yang kita sebut excess. Excess ini kita diperbolehkan oleh IAS 16 untuk mentransfer biaya ini dari revaluation reserve account ke retained earnings account. Cara mencatat perubahan depresiasi adalah kita debitkan expense yang baru yang 3.000 dan kita tambahkan ke account accumulated depreciation sebanyak 3.000 juga. Dan untuk mencatat transfer excess depreciation-nya, kita akan debitkan revaluation reserve, jadi kita kurangi dan kita tambahkan kembali ke retained earnings. Jadi profit kita kembalikan istilahnya. Nah, contoh sebelumnya itu menggambarkan apabila ada revaluation upward atau surplus ya. Jadi kalau misalnya fair value-nya lebih gede dibanding cost. Tetapi bisa juga terjadi di mana fair value-nya itu lebih rendah daripada cost. Itu yang kita akan sebut sebagai revaluation downwards. Jadi, melanjutkan contoh yang sebelumnya, misalkan 5 tahun kemudian lagi, carrying amount gedungnya menjadi $60.000. Jadi, dari fair value yang waktu ditentukan sebelumnya, dikurangi depresiasi selama 5 tahun, kita dapat 60.000 kan. Nah, habis itu, nilai pasarnya bilang bahwa nilai atau fair value yang baru adalah $40.000. Maka kita harus adjust dengan cara kita debit revaluation reserve kita yang tadi 60.000, kita kurangi 40.000 jadi 20.000. Terus kita kurangi accumulated depreciation dan kita harus kurangi juga cost kita atau nilai gedung kita at cost. Jadi kalau tadinya fair value-nya segini 75.000, sekarang kita akan turunkan sebanyak 40.000. Kita akan kurangkan 35.000 supaya bisa dapat cost 40.000 begitu. Nah, kemudian apabila kita ingin menjual aset kita, kita juga harus melakukan penjurnalan. Jadi, kita akan harus melakukan adjustment
atas nilai asetnya, accumulated depreciation-nya, dan kita juga harus mempertimbangkan sales price. Sales price ini kita pertimbangkan karena kita ada kemungkinan akan terima profit atas disposal atau bisa juga ada loss. Jadi saat ada profit on disposal, kita akan catat sebagai other income dalam profit or loss kita atau laporan laba rugi. Dan kalau saat ada kerugian atau loss, kita akan catat itu sebagai expense dalam laporan laba rugi. Pada saat kita memutuskan untuk menjual non-current asset kita, ada beberapa adjustment yang kita harus lakukan dalam pembukuan kita. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan cost atau revalued amount-nya aset tersebut. Gimana kita menghilangkannya? Kita harus debit namanya disposal of non-current asset account. Jadi akan ada T account atau ledger yang khusus untuk disposals, gitu ya. Kita akan debitkan. Kemudian kita akan kreditkan non-current asset account kita. Jadi pada dasarnya non-current asset kan debit. Jadi kalau kita mau mereflect adanya disposal, kita harus kurangi dari aset tersebut dari keseluruhan aset yang kita miliki. Kedua adalah kita harus menghilangkan accumulated depreciation yang tertimbul akibat adanya aset itu. Jadi kita akan debit accumulated depreciation account, terus kita akan credit disposal of non-current asset account. Yang paling terakhir adalah untuk mencatat adanya sales price. Jadi, kita akan debit antara receivable account atau cash book untuk menunjukkan bahwa ada receivables atau ada cash yang kita terima akibat disposal. Terus, kita jangan credit sales account. Ini sangat penting karena sales account kita adalah sales untuk revenue income ya. Jadi kalau misalnya non-current asset ini yang kita jual bukan barang yang kita biasa jual karena ini bukan nature business kita gitu ya. Itu bukan sales revenue bilangnya. Jadi kita akan harus tetap kredit ke disposal of non-current asset account begitu. Hanya ada pengecualian apabila bisnis kita memang pada dasarnya adalah menjual aset yang mungkin aset bersifat tetap bagi customers kita. Kayak contohnya mesin. Kalau kita memang pada dasarnya kita emang bisnisnya jual beli mesin, baru itu dianggap sebagai inventory. Jadi itu beda lagi perlakukannya. Jadi konteks ini adalah di mana situasi kalau aset yang kita akan jual ini adalah aset yang bukan inventory kita. Demikian penjelasan untuk chapter 8, Tangible Non-Current Assets. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian Concept Illustrations.